Hai guys, gimana kabar kalian? Hope you are good today. Dimanapun kalian berada sekarang nih guys, gue seneng banget karena kita bisa tetap ibadah bareng di Ibadah Radiance. Gue pengen menyambut kalian yang baru pertama kali join. Welcome guys, welcome to Grabs. Yuk kenalan sama kita lewat QR code di bawah ini. Dan kamu juga bisa dapetin welcome gift dari kita. Anyway, kita harus bersyukur guys, karena udah makin banyak masyarakat yang dapat vaksin nih. Semoga Indonesia segera pulih ya. Tapi selain dari vaksin yang dikasih pemerintah, kita juga, apalagi anak-anak muda nih, tetap harus menjalani pola hidup yang sehat dong. Nah, tenang aja, gue gak cuma ngomong doang kok, tapi gue juga mau kasih tips-tipsnya lewat life hacks yang satu ini. Halo semuanya, gue Catherine. Saat ini gue sedang bekerja sebagai dokter umum di salah satu rumah sakit negeri di kota Bandung. Hari ini gue akan membagikan tips and tricks edisi Healthy from Home. Gak disangka pandemi corona sudah berlangsung selama setahun dan menyebabkan kita semua untuk bekerja, belajar, dan beraktivitas dari rumah. Walaupun di rumah aja, tentu kesehatan tubuh tetap perlu dijaga dong. Kita nggak mau kan ketemu teman-teman dengan perut buncit waktu pandemi beres. Nah, ayo bangkit dari kasur kalian dan yuk lakuin workout yang efektif. Kalian bisa lakuin workout ini dari rumah loh. Semangat! Yang akan kita bahas adalah olahraga kalistenik, di mana terdapat 4 jenis workout dan 1 istirahat dengan masing-masing fase 1 menit. Kalian bisa mengulangi siklus ini sebanyak 6 kali untuk berolahraga selama 30 menit. Untuk membakar setengah mangkuk nasi goreng yang kalian makan di malam kemarin, kalian bisa melakukan olahraga. Nah, sebelumnya penting banget untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Setelah melakukan pemanasan, kita bisa memulai workout yang pertama, yaitu jumping jack. Kalian cuma perlu berdiri tegak dengan kaki menempel dan rapatkan kedua tangan ke badan. Lalu, angkat kedua tangan di atas kepala seperti bertepuk tangan sambil melompat hingga kedua kaki terbuka lebar. Keduanya dilakukan dalam satu gerakan. Selanjutnya, kalian bisa melakukan yang namanya squat untuk melatih otot paha, bokong, dan betis. Awali dengan posisi berdiri tegak dan kaki dibuka selebar bahu. Lalu, turunkan tubuh dengan mendorong punggung ke belakang sambil menaikkan lengan lurus ke depan. Selanjutnya adalah gerakan burpees. Pertama, kalian harus berdiri sambil meregangkan kedua telapak kaki selebar bahu. Lalu, tekuk lutut dan turunkan tubuh untuk melakukan squat. Letakkan telapak tangan di lantai di depan telapak kaki dan lakukan postur papan dengan melompat ke belakang. Lompatlah ke depan dan lompat ke atas. Untuk gerakan push up itu opsional ya. Terakhir adalah gerakan plank yang bisa membangun otot inti yang kuat, sehingga postur badan kalian pun akan lebih bagus tentunya. Angkat tubuh dan tarik otot perut, lalu jaga tubuh dengan posisi satu garis lurus. Pastikan bahu tidak menempel ke telinga ya. Kalian bisa melakukan setiap gerakan tadi dengan diselingi istirahat selama 1 menit dan diulang sebanyak 6 kali untuk membakar 190 kilokalori yang sama dengan setengah mangkuk nasi goreng. Jadi, kalau kalian mau membakar kalori 1 mangkuk nasi goreng, lakukanlah olahraga tadi selama 1 jam. Tapi, jangan memaksakan diri ya guys. Yang penting kalian bisa konsisten. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Selain berolahraga, kita juga harus mengatur pola makan kita. Kan percuma tuh udah capek-capek bakar kalori, tapi makan tetap berlebihan. Semuanya jadi sia-sia dong. Hayo ketahuan. Tenang, berikut ada tips untuk mengatur makanan agar tetap sehat dan proporsi badan tetap ideal. Pertama, pastikan kita membuat jadwal makan yang teratur agar metabolisme dan pencernaan tubuh kita akan lebih stabil dan sehat. Mitos yang bilang bahwa kita harus melewatkan sarapan atau makan malam itu salah besar. Hal ini justru membuat kita menjadi lebih lapar dan berujung pada makan cemilan dalam porsi yang lebih banyak.
Alhasil, tubuh kita mengonsumsi makanan dalam jumlah yang besar dan tidak seimbang. Kedua, coba deh gunakan piring yang lebih kecil. Secara visual, piring yang kecil akan menyebabkan makanan terlihat lebih banyak, sehingga kalian mengambil porsi yang lebih sedikit dari sebelumnya. Ketiga, yuk minum air lebih banyak. Minum air putih dapat meningkatkan metabolisme tubuh hingga 30%, sehingga membantu tubuh dalam membakar lebih banyak kalori. Tapi jangan terlalu banyak air dalam sekali minum ya. Nah, itu tadi Life Hacks edisi Healthy from Home. Yuk kita sama-sama menjaga kebugaran tubuh kita dengan rutin berolahraga dan membangun pola makan yang baik. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. See you di Life Hacks berikutnya dan semangat hidup sehat! Wih, itu dia life hacks about healthy lifestyle hari ini. Sebentar lagi kita mau sama-sama memberikan persembahan. Siapin persembahan kita dengan penuh ucapan syukur ya. Gereja kita menyediakan QR Code yang bisa kalian scan dengan e-wallet apapun atau juga nomor rekening yang udah tertera di layar kalian. Selamat memberi guys! Nah, sekarang cari posisi duduk yang terbaik, dibiarin dulu notif yang masuk. Jangan dibuka dulu supaya kita bisa fokus buat beribadah kepada Tuhan. Dan jangan lupa siapin catatan juga ya. Enjoy the service guys! Halo guys, you all ready to praise Him today? Gue mau ajak kita semua sama-sama nyanyikan lagu ini untuk Tuhan. Come on. Woo. Sing it out. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku. Kasihmu kepadaku, menerima apa
Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas setiap anugerahnya Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya kami Bapa. Terima kasih kalau Tuhan selalu menyatakan keberadaannya Tuhan dalam kehidupannya kami. Dan hari ini kami mau menyerukan setiap suaranya kami, setiap penyembahannya kami kepadamu Bapa. Our Father everlasting, the all creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus.
Hanya Kau pengharapan kami untuk menjalani setiap kehidupan kami. Biar nama-Mu Tuhan yang selalu kami sembah. I believe in life eternal. I believe in virgin birth. I believe in saints communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in the name of Jesus. Halo student, senang sekali bisa bertemu kembali menyapa kamu di rumah lewat ibadah online khusus untuk pelajar Radiance. Apa kabarmu? Sebentar lagi akan ujian semester ya. So, persiapkan diri dengan baik dan jangan lupa berdoa karena hidup ini harus balance, berdoa dan belajar. Dan tetap sehat dan semangat. Sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kesempatan yang Tuhan beri, untuk kami bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Roh Kudus, kami minta terangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti dan memahami, dan juga memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami bisa melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini, kita mau belajar tentang self-love. Sejak pandemi tahun lalu, kita mulai sering mendengar tentang kata ini, self-love. Sebelumnya seiring dengan tren ya selfie-selfie, kemudian muncul istilah narsis. Nah, apa bedanya antara self-love dengan narsis? Narsis itu sendiri atau narsistik berarti sebuah kepedulian yang berlebihan pada diri sendiri. Ini kelihatan dari sikap seseorang yang arogan, percaya dirinya berlebihan, dan egois. Bagaimana dengan self-love? Yang belakangan ini banyak kita baca di sosial media. Istilah ini begitu populer sejak kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan ini menjadi topik yang banyak diperbincangkan. Mengasihi diri bukan mengasihani diri, itu hal yang sangat amat berbeda. Self-love artinya kita bisa memperlakukan diri dan menerima diri kita dengan baik dan apa adanya. Tidak harus sempurna, tapi kita tahu bahwa ini keadaan kita dan kita terima diri kita apa adanya. Dengan kata lain, orang yang dapat menerima dirinya sendiri dengan baik artinya bisa memiliki self-image yang baik juga. Dan orang yang memiliki self-image yang baik akan mampu untuk mengasihi orang-orang di sekitarnya.
Di dalam Matius 22 ayat 39 dituliskan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, ini bagaimana caranya? Tentu tidak mudah bagi kita untuk mengasihi diri kita sama seperti kita mengasihi orang lain. Nah, ini yang kita mau pelajari hari ini. Ini contoh ya. Contoh kalau misalnya saat ini saya pakai kacamata minus nih. Nah, tapi kalau bagaimana saya mengganti kacamata saya menjadi kacamata hitam. Nah, kalau kacamata hitam seperti ini, semua menurut pandangan saya menjadi sangat gelap. Meskipun pada kenyataannya lingkungan di sekitar saya nggak ikutan gelap seperti kacamata yang saya pakai ini. Cara pandang saya menjadi gelap karena kacamata saya hitam gelap. Yang membuat pandangan saya menjadi gelap seperti ini. Nah, bagaimana kalau saya mengganti kacamata ini menjadi kacamata pink? Nah, sekarang saya pakai kacamata pink. Segala sesuatu menjadi bernuansa pink menurut pandangan saya. Cara pandang saya kepada sekitar saya, semua menjadi pink, serba pink, seperti orang lagi jatuh cinta di waktu Valentine. Tapi semua kita tahu bahwa keadaan di sekitar saya tidak seperti cara pandang saya yang pink. Keadaan di sekitar saya tidak se-pink yang saya lihat, begitu kan? Jadi bagaimana kita memandang tergantung kita memakai cara pandang kita yang seperti apa. Nah, saya mesti kembalikan dulu ya dengan kacamata saya yang minus. Nah, karena mata saya minus, saya butuh pertolongan kacamata minus agar dapat melihat dengan cara pandang yang benar. Nah, ini saya baru melihat normal kembali seperti yang seharusnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Jika kita pikir atau menurut asumsi kita, dunia sekitar kita hitam, itu karena kacamata kita yang kita pakai hitam. Atau menurut prasangka kita, dunia kita ini jadi pink tadi. Karena pakai kacamata yang pink. Jadi kita pikir dunia sekitar kita blur karena cara pandang kita yang tidak tepat tadi. Kita perlu melihat dengan cara pandang yang tepat agar kita bisa memberikan dampak pada orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga, teman, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Kalau kita salah memakai kacamata untuk melihat diri kita sendiri, akibatnya cara pandang terhadap diri sendiri menjadi kurang tepat dan sulit bagi kita untuk berdampak kepada orang-orang di sekitar kita seperti yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. It's not who you are that who holds you back. It's who you think who you are not. Jadi bukan karena orang-orang yang menahan, yang membuat kita nggak bisa bergerak maju. Tapi pikiran kita lah yang menghalangi kita untuk bergerak maju. Mari kita belajar dari kehidupan seorang pemimpin besar di dalam Alkitab, yaitu Musa. Bagaimana Musa itu sebenarnya seorang yang minder dan kemudian berhasil menyelesaikan tugasnya bersama-sama dengan Tuhan. Kita tahu ceritanya, Musa adalah seorang Ibrani yang diselamatkan oleh putri Fir'aun dan kemudian diangkat menjadi anak, dibesarkan di istana Mesir. Selama 40 tahun, Musa itu dididik dengan pendidikan terbaik di Mesir. Dan kemudian kita tahu Musa melarikan diri dari Mesir setelah membunuh tentara Mesir yang menyiksa orang-orang Israel waktu itu. Waktu itu dia ingin menyelamatkan orang-orang Israel yang sangat tertindas karena penjajahan Mesir dengan caranya sendiri. Dan kemudian 40 tahun kemudian di dalam pelariannya Tuhan menampakkan diri kepada Musa lewat semak duri dengan api yang menyala. Tuhan bilang bahwa Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Yang menarik adalah reaksi Musa waktu Tuhan mau mengutusnya. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 10 sampai 12 ditulis demikian. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah,
Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, dari sini kita mau belajar. Musa, seorang yang mempunyai low self-image. Apa yang membuat orang itu memiliki low self-image? Seorang pemimpin besar seperti Musa pernah mengalami merasa tidak pede. Mirip kan kayak kita. Kita sering banget lagi merasa nggak pede. Nah sama aja, Musa juga mengalaminya. Kenapa bisa demikian? Yang pertama, dia membandingkan dirinya dengan yang lain. Dia tahu akan kebesaran dan luar biasanya kerajaan Mesir karena dia pernah dibesarkan di sana. Dan dia tahu betapa dirinya di tempat pengasingan, di tempat pelariannya nggak punya apa-apa dibandingkan dengan Mesir. Waktu itu adalah kerajaan terbesar di dunia waktu itu. Itu membuat dia minder. Yang kedua adalah pengalaman masa lalunya. Waktu dia mencoba menolong orang Ibrani saat itu, dan mereka menolak dipimpin oleh Musa. Bangsa Israel bilang gini, siapa kamu? Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh kami sama seperti engkau membunuh salah seorang orang Mesir itu? Nah, kata-kata ini membuat Musa menjadi ketakutan dan membuat dia lari dari Mesir. Dan hingga waktu Tuhan datang memanggilnya setelah 40 tahun dalam pelariannya, Tuhan panggil untuk menjalankan tugas yang mulia. Musa gak pede banget. Sampai dia bilang, siapa aku ini Tuhan? Kenapa mesti gua? Dia lupa kalau dari semua bangsa Israel, hanya Musa yang pernah tinggal di istana Fir'aun dan mendapatkan pendidikan terbaik di zaman itu. Waktu dia mulai membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain, dia menjadi minder, gak pede, hilang jati dirinya. Meskipun Tuhan sudah bilang, aku akan menyertai engkau. Musa belum mampu untuk melihat kebesaran Tuhan. Ada yang mirip dengan cerita ini gak dengan ceritamu? Mirip kan? Kamu membandingkan dirimu dengan teman-temanmu. Atau kamu merasa kurang pede karena keadaanmu. Karena waktu kamu ngaca kayaknya gak sebaik apa yang kamu pikirkan. Atau mungkin ada pengalaman yang tidak enak, yang menyakitkan. Atau kamu pernah dibully sampai kamu merasa gak mampu untuk self-love lagi. Dan tidak mampu untuk menghargai dirimu lagi. Karena kata orang begini, katanya begini, katanya begini. Tuhan mau kamu katakan bahwa aku, Tuhan, menyertai engkau. Dan kalau kamu mau Tuhan menyertai kamu, coba tulis di kolom chat itu. Bilang, tulis pakai namamu ya. Tuhan menyertai engkau. Kalau Teti bilang gini, Tuhan akan menyertai Teti. Nah, tulis pakai namamu. Tuhan akan menyertai siapa? Tulis namamu di situ. Dan waktu kamu menulis itu, yakin dan percaya bahwa kamu adalah anak kesayangan Tuhan. Kamu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kemudian dalam perjalanannya, Musa belajar untuk mengenal Tuhan. Dan Tuhan juga memperkenalkan diri lebih lagi kepada Musa. Kembali dengan rendah diri. Rendah diri ini adalah lawan dari rendah hati. Dia berusaha untuk menolak tugas yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan tetap mau memulihkan keadaan Musa. Tuhan ingin agar Musa mengenal Tuhan Allah yang mengutusnya. Agar dia pede dalam melakukan tugasnya. Nah di dalam Keluaran 4 ayat yang kedua dituliskan Tuhan berfirman kepadanya, kepada Musa. Apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Dan kita tahu ceritanya, ada banyak mujizat lewat tongkat itu.
Nah, kalau kita nggak pede karena keadaan kita, karena keberadaan kita nggak seperti apa yang kita pikirkan waktu kita banding-bandingkan diri dengan orang lain, itu membuat kita jadi melihat diri kita kayaknya kecil banget, nggak berharga, dan jadi nggak pede. Dan kita bisa belajar dengan poin yang berikutnya, yaitu Musa tidak pede karena merasa tidak punya apa-apa dan memiliki segudang kelemahan. Ini fokusnya hanya pada kelemahannya. Dan dengan sangat sabar, Tuhan mengajar betapa Tuhan yang maha besar sudah memberikan kemampuan dan dapat memakai apa saja yang ada pada kita. Jadi meskipun di mata Musa apa yang dimilikinya hanya tongkat doang, tetapi Tuhan mengajar begini, dengan penyertaan Tuhan, tongkat biasa akan menjadi luar biasa dan mampu melakukan mujizat-mujizat yang besar. Kalaupun dia beralasan punya banyak kelemahan dan tidak pandai bicara dan terus berfokus pada kekurangan dan kelemahan, Tuhan tetap percaya bahwa ada sesuatu yang dia miliki di dalam dirinya yang Tuhan bisa pakai untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi kalau kamu merasa seperti apa yang dialami oleh Musa, it's okay. Ternyata pemimpin besar, tokoh besar di dalam Alkitab seperti Musa mengalami pergumulan yang sama di dalam dirinya. Mirip kayak kita juga. Artinya kalau Musa mampu mengatasi keminderannya, kita juga pasti mampu bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa melewatinya. Kalau kamu merasa bahwa kamu suka membanding-bandingkan diri dengan yang lain, punya masa lalu yang tidak baik, suka fokus hanya pada kekurangan, sama kok. Musa juga sama. Jadi gak usah putus asa, never give up. Ingat, it's not how you are that who holds you back, but it's who you think you are not. Jadi kalau kamu yang berpikir tidak mampu, kamu yang membatasi, bukan Tuhan. Nah, setelah banyak alasan, dia tetap gak pede untuk menjalankan tugasnya, very low self-image. Hal ini membuat Tuhan marah loh. Tuhan bisa marah loh kalau kita terus aja gak percaya pada kebesaran Tuhan, terus saja berfokus pada kelemahan kita, Tuhan bisa marah loh. Dalam Keluaran 4 ayat 14 dituliskan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan ia berfirman, bukankah di situ ada Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Nah, kalau kita mau belajar ya, melihat keadaan kita, mengenal Tuhan yang menciptakan kita, belajar mengenal diri kita dengan kacamatanya Tuhan, dengan cara pandang Tuhan yang menciptakan kita. Karena Dia yang sangat mengerti kemampuan kita seperti apa yang ada dalam diri kita. Tuhan juga yang tahu untuk apa Dia menciptakan kita. Untuk hal ini kamu gak bisa cari di Google. Kamu bisa cari di Google untuk pelajaran-pelajaran yang kamu kurang mengerti atau kamu ingin tahu sesuatu, kamu bisa googling. Tetapi untuk mengenal self-image, untuk tahu untuk apa Tuhan menciptakan kamu gak bisa nge-google seperti itu. Mari kita lihat lagi cerita proses pembentukan Musa menjadi seorang pemimpin besar. Ternyata low self-image ini bisa merusak hubungan loh. Bisa merusak hubungan antara kita dengan Tuhan. Dan juga bisa merusak hubungan antara kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan orang-orang yang berhubungan dengan kita. Karena kita memakai kacamata yang tidak tepat. Nah, kalau pakai kacamata hitam, tadi kan ya, kalau kacamata hitam yang kita pakai, kita pikir sekitar kita gelap. Padahal kita yang salah pakai kacamata dan membuat sekitarnya menjadi gelap. Kalau kita pakai kacamata atau cara pandang Tuhan terhadap kita, mari kita baca dalam firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 4. Dituliskan demikian, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia
sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, tadi kita sudah membaca dari kitab Yesaya. Kalau kita mau melihat dengan cara pandang Tuhan, dengan kacamatanya Tuhan, setiap kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau kita bertanya, buktinya apa dong? Bukankah kita baru merayakan Paskah? Tuhan Yesus sudah memberikan hidupnya untuk mati di salib untuk menebus dosa kita, bangkit untuk kemenangan kita, untuk keselamatan kita. Jadi jika kita ingin agar memiliki self-love, dimulai dari punya self-image yang tepat, cara yang pertama yang kita harus lakukan adalah kenali diri kita di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Dia yang sangat mengerti akan keberadaan kita. Dan Dia juga yang tahu kemana kita akan melangkah, untuk apa kita hidup. Yang kedua, berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena masing-masing kita diciptakan dengan keunikan masing-masing. Kita nggak bisa membanding-bandingkan diri dengan yang lain. Kita nggak bisa bilang, oh dia lebih baik, saya kurang ini, kurang itu. Tapi masing-masing kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Because nobody's perfect. Yang ketiga, kenali kelebihan dan kekurangan kita agar kita tahu untuk bersyukur dalam segala keadaan. Kalau Tuhan kasih kelebihan, bersyukur karena Tuhan baik. Dan kalau kita punya kekurangan, kita tahu itu waktunya kita bergantung penuh pada Tuhan. Karena kita mengerti bahwa hanya dengan penyertaan Tuhan saja kita dapat berhasil. So kamu yang sudah selesai dengan ujian semestermu, kalau kamu sudah melakukan bagianmu, harapkan Tuhan untuk melakukan bagiannya. Dan jangan pernah takut akan kelemahanmu. Demikian yang dilakukan oleh Musa, seorang pemimpin besar itu. Dia tahu bahwa Tuhan sangat mengerti keadaannya. Dan Tuhan juga yang tahu akan kekurangannya. Karena dia tahu dia memiliki tugas yang besar, membebaskan bangsa Israel dari tangan Mesir. Dan waktu Musa taat, Tuhan kemudian memberikan seorang teman, Harun, kakaknya. Di dalam Keluaran 4 ayat 27 dan 28 ditulis begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, jadi Tuhan yang suruh Harun ya. Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia, dengan Musa ya, di gunung Allah lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Jika kita mau belajar untuk mengenali diri kita di dalam Tuhan, sama seperti Musa. Musa mau belajar berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan tahu kok kelemahannya. Yang Tuhan tunggu adalah ketaatan Musa. Waktu Tuhan tahu bahwa Musa taat, kemudian dia mengutus Harun untuk memperlengkapi Musa. Jika kita mau belajar untuk mengenali diri kita dalam Tuhan, maka kita juga akan mampu untuk melakukan seperti yang firman Tuhan tuliskan di dalam Matius 22 ayat 39, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama. Nah, untuk dapat tetap untuk memiliki self-love ini memang nggak langsung sekali jadi dan kemudian kita akan bisa self-love selama-lamanya. Enggak. Tapi untuk bisa punya self-love and love others, kita sangat perlu teman yang bisa saling membantu, saling menguatkan. Seperti Tuhan yang sudah mengirimkan Harun untuk menemani perjalanan Musa. Begitu juga untuk kita, waktu kita melangkah dulu loh ya. Waktu kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, melangkah di dalam ketaatan kepada Tuhan, maka Tuhan akan membawa teman-teman yang bisa untuk saling menolong, saling mengkoreksi, saling menguatkan. Karena itu kalau kamu mau punya teman-teman untuk bisa saling menolong, saling mengkoreksi, saling menguatkan, kamu bisa scan QR code di sini untuk kamu bisa bertemu dengan teman-teman sepantaran yang bisa untuk saling belajar dan bertumbuh bareng. Hari ini, waktu kamu mendengarkan firman ini, dan kamu tahu bahwa kamu kurang memiliki self-image yang baik, dan kamu ingin
bisa mengasihi dirimu, dan juga bisa mengasihi orang-orang di sekitarmu. Ini waktunya untuk kamu bisa meminta kasih Allah memulihkan hidupmu. Meminta Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupanmu. Waktu kamu mengenal Tuhan dan Tuhan memperkenalkan dirinya kepadamu, maka kamu akan bisa mendapatkan self-image yang tepat. Dan dengan cara itu, kamu bisa mengasihi orang-orang di sekitarmu dengan cara yang tepat. Bagi setiap kamu yang ingin menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupanmu, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ini aku Tuhan, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, dan aku minta Yesus, ampuni dosaku, ampuni masa laluku. Aku mau mengenal Engkau, aku mau mengenal diriku seturut pandangan-Mu Tuhan. Aku mau mengenali diriku seperti apa dan cara Tuhan memandangku. Ini aku Tuhan, pulihkan aku. Ini aku Tuhan, aku mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Aku mau melangkah seturut kehendak-Mu. Aku mau Tuhan agar kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang sempurna, tujuan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupanku, itu yang aku lakukan dan aku boleh berhasil karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini aku Tuhan, jadi Tuhan dan jadi Raja dalam hidupku. Bagi jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka Tuhan, berkati studi mereka, berkati orang tua mereka, berkati keluarga mereka. Biar ada damai sejahtera, biar ada berkat Tuhan yang melimpah, yang mencukupkan setiap kebutuhan keluarga mereka, mencukupkan setiap kebutuhan studi anak-anak-Mu Bapa. Engkau yang menolong mereka, Engkau yang menopang mereka, jagai setiap jemaat-Mu Bapa. Terimalah berkat Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Apabila ada di antara kalian yang merasa perlu untuk didoakan secara khusus, silahkan scan QR Code atau nomor hotline di bawah ini, karena akan ada konselor yang siap untuk membantu kalian. God bless you. Guys, thank you buat kalian yang udah join bareng ibadah kita hari ini. Kalau kamu merasa diberkati oleh ibadah hari ini, kamu boleh like dan komen di bawah sini supaya teman-teman yang lain juga ikut terberkati lewat komen kamu. Pencet tombol share juga kalau menurut kamu teman kamu perlu banget nih dengar ibadah hari ini. Nah, seperti biasa, setelah ibadah ini selesai, kita ada small group online ya guys. Buat kamu yang mau ikutan, bisa kontak kakak leadermu atau langsung scan QR Code di bawah ini aja. Satu lagi yang gak boleh kalian ketinggalan, kamu bisa follow Instagram kita di @grabsync to stay updated seputar kegiatan kita. Yes, selesai sudah ibadah kita hari ini. Selalu ingat ya guys, kalau kita perlu punya cara pandang yang benar dalam kehidupan kita setiap hari. See you next week guys.